atau Mas Alfa Zubar ya selaku Ketua PPI UTM. Ya, kepadanya kami persilakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Saif. Suara saya kedengaran kayak kan ya Mas? Sangat jelas ya Mas? Jelas, jelas. Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman dari waktu Indonesia bagian Barat pada saat saya posisi berada. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Mas Reza Maha selaku anggota bidang 6 yang telah memfasilitasi kegiatan diskusi ini. Nah, sebagai informasi teman-teman sebelum saya mulai, diskusi kali ini akan singkat saja dan akan lebih banyak ke sesi tanya jawabnya bagi teman-teman yang masih bingung atau teman-teman yang masih bagaimana sih sebenarnya karena banyak yang nanya kepada saya nih, ini visa kayak mana, terus ini prosedur pemasukan bagaimana. Nah, untuk pada malam hari ini insya Allah akan ada 3 orang. Saya insya Allah akan memegang visa. Terus ada Mas Faik Fauzan, itu selaku MPP atau Majelis Permusyawaratan Pelajar, Perwakilan Pelajar. Dia akan lebih menerangkan ke arah college, serta untuk prosedur kemasukan kembali ke Malaysia itu oleh wakil saya, Haidar Muhalisi. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar, saya akan mulai. Yang pertama adalah saya akan share screen perihal perihal Oke, jadi yang dilihat di sini ini adalah prosedur kemasukan ya untuk masuk kembali ke Malaysia. Nah, saya akan lebih menerangkan ke poin 3 karena nanti yang lainnya itu akan dijelaskan sama Mas Haidar, yaitu perihal who can apply return to Malaysia, yaitu adalah student pass that expire from 1st of February. Jadi di sini bermaksud adalah teman-teman, jika visa teman-teman mati setelah 1 Februari, ya, teman-teman masih akan bisa masuk ke Malaysia dengan visa yang expire, ya, sampai peraturan ini dicabut. Oke. Nah, kalau sebelumnya teman-teman masuk ke Malaysia, ya, jika teman-teman masuk ke Malaysia itu sebelum ketika visa teman-teman mati, itu teman-teman akan di stempel oleh imigrasi bisa pas. Nah, tapi start 1 Februari, ya, setelah 1 Februari sampai peraturan ini dicabut, jika visa teman-teman mati, teman-teman akan tetap dianggap sebagai visa pelajar. Nah, oke. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya. Bahwasannya tidak perlu khawatir kalau visa teman-teman mati, ya. Itu teman-teman masih akan tetap bisa masuk ke Malaysia tanpa tanpa ada masa limit 30 hari atau visa visit pass atau visa pelancong. Nah, lalu yang kedua adalah ini saya ambil dari EMGS ya, EMGS last notice tanggal 18 Juli. Jadi untuk informasi teman-teman, sampai pada saat hari ini, tadi saya konfirmasi kembali ke UTM Internasional, belum ada peraturan terbaru perihal renewal visa ya, belum ada peraturan terbaru perihal renewal visa. Jadi kita masih akan menggunakan yaitu peraturan yang ini. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman lebih banyak bertanya karena posisi teman-teman sudah berada di Indonesia. Jadi saya akan menggarisbawahi yang poin nomor 5 ini aja. Ya, jadi di sini teman-teman, jika visa teman-teman mati, let's say di bulan Oktober atau di bulan September, itu teman-teman masih bisa renew visa, ya. Renew visa maksimal 3 bulan setelah tanggal mati tersebut. Oke, setelah tanggal mati visa tersebut. Nah, apa perbedaan dari yang lama nih? Kalau yang lama atau sebelum pandemi ini, jika visa teman-teman mati saja lewat 1 hari, itu otomatis teman-teman akan disuruh untuk membuat akan dikenakan yang namanya overstay dan juga akan dikenakan pembuatan visa baru. Nah, tapi di masa pandemi seperti ini, teman-teman diberi kemudahan atau dilonggarkan dalam artian, yaitu maksimal 3 bulan setelah teman-teman visanya mati. Nah, sekarang pertanyaan yang datang kepada saya adalah seperti ini. Bagaimana jika saya berada di Indonesia, ya? Bagaimana jika saya berada di Indonesia dan saya kuliah online nih sampai let's say sampai Januari, ya, sampai Januari. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran ya, teman-teman, untuk teman-teman semua.
mungkin di sini rata-rata visanya itu kalau matinya itu September ataupun Februari ya. Itu rata-rata visa mati, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengambil contoh. Jadi jika teman-teman visanya mati di September ya, jika teman-teman mati visanya di September, itu teman-teman berarti masih ada 3 bulan. Berarti teman-teman masih bisa memperpanjang sampai maksimal di bulan Desember. Oke? Nah, akan tetapi UTM Internasional sendiri tidak menyarankan teman-teman benar-benar memperpanjang itu di let's say di akhir 3 bulan atau di bulan ketiga, tidak. Tapi UTM Internasional menyarankan teman-teman tetap memperpanjangnya 1 atau maksimal 2 bulan setelah visa teman-teman mati. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah karena teman-teman tetap diharuskan untuk kembali ke Malaysia untuk apa? Untuk tempel yang namanya stiker visa atau pass endorsement. Nah, jadi sekarang adalah sebenarnya ada 2, teman-teman, untuk teman-teman yang semua masih pada bingung apakah saya harus khusus pulang ke Malaysia atau bagaimana nih untuk perkuliahan saya, atau misalnya karena online atau bagaimana. Jadi UTM Internasional sendiri pas diskusi dengan saya, jadi ada 2 opsi, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman pertama itu memperpanjang visa secara mengirimkan dokumen kepada teman yang masih berada di UTM. Nah, itu yang pertama. Jadi kirim dokumen di rentang waktu 1 sampai 2 bulan setelah visa teman-teman mati, ya. Nanti teman kalian yang akan menguruskan visanya, ya, mensubmit dokumen ke UTMI. Atau satunya lagi yaitu biarkan visanya mati, teman-teman membuat baru. Nah, jadi hanya ada 2 itu untuk saat ini, karena peraturan belum diupdate oleh imigrasi ataupun EMGS itu sendiri. Jadi belum bisa yang namanya renew dari Indonesia, teman-teman. Nah, jadi untuk pembuatan baru itu akan dikenakan biaya 1.800 ringgit Malaysia. Mungkin untuk teman-teman mungkin merasa mahal. Nah, tapi menurut ITM Internasional, daripada teman-teman harus balik khusus ke Malaysia, ya, yang dimana akan ada biaya karantina, belum lagi teman-teman harus mungkin kalau kuliahnya online itu yang dimana akan ada biaya tinggal di sana, sewa college dan segala macam. Nah, jadi UTM Internasional memberikan pilihan kedua sebenarnya untuk teman-teman yang masih harus khusus balik ke Malaysia hanya untuk memperpanjang visa. Nah, tapi jika teman-teman masih ingin memperpanjang visa, oke, berarti cara yang pertama adalah teman-teman mengirimkan dokumen teman-teman via pos itu ke teman-teman yang ada di UTM. Nah, jadi apa yang diperlukan nih yang akan ada di dokumennya? Sama seperti yang sebelumnya, belum ada yang namanya kemudahan di sini karena semua persyaratannya masih sama. Ini saya akan berikan. Yang pertama adalah 2 kopi paspor all pages. Nah, lalu 2 paspor size, 2 kopi over letter, ya, examination result slip, habis itu kopi course registration slip untuk semester yang saat ini, metric card, fotokopi depan belakang, student verification letter atau konfirmasi bahwa kalian masih aktif atau tidak di kampus, itu bisa diambil dari myutm.my, ya. Baru yang kedua adalah attendance report dan official receipt. Nah, ini pembayarannya nanti teman kalian yang berada di UTM yang akan membayarkan ini ke bendahari. Nah, jadi di sini ada pertanyaan nih yang masuk kepada saya. Bagaimana nih Bang untuk attendance report-nya? Karena ada beberapa fakultas yang masih mengharuskan kita datang ke dosen kita untuk minta tanda tangan. Nah, tadi saya baru saja koordinasi dengan UTM Internasional, sayangnya peraturan yang attendance report ini ya itu bukan diminta oleh UTM Internasional, tapi diminta oleh MGS. Otomatis persyaratan ini wajib tetap ada. Jadi saran dari UTM Internasional yaitu pertama, mengkontak fakultasnya via email, apakah bisa dibuatkan surat dalam artian tanpa harus kita datang ke sana, nanti tinggal teman kita yang ngambil ke fakultas, atau kita meminta tolong teman kita untuk ya minta tanda tangan ke dosen-dosen kita. Nah, jadi itu saran dari UTM Internasional. Jadi di sini lagi-lagi belum ada kemudahan teman-teman untuk bisa dari MS itu sendiri atau oke. Lalu sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana jika misalnya
visa saya mati di bulan September. Kapan saya harus kirim dokumen? Nah, tadi saya sudah jelaskan, teman-teman untuk mengirimkan dokumen itu adalah bisa sampai bulan ketiga setelah visa teman-teman mati. Ya, tapi UTM Internasional tidak menyarankan di bulan ketiga, tapi UTM Internasional menyarankan di hari pertama setelah visa mati sampai hari ke-60 ya untuk mengirimkan mensubmit dokumen teman-teman. Jadi otomatis jika let's say visa teman-teman mati di September tanggal 20. Nah, berarti saran dari saya teman-teman mengirimkan dokumen teman-teman kepada rekan-rekan yang berada di UTM itu tanggal 21 karena kurang lebih pengiriman dari Indonesia ke Malaysia terakhir kali saya ngirim 2 bulan yang lalu pas saya mengirimkan kunci kamar saya itu kurang lebih 14 hari. Nah, jadi baru nanti teman-teman meminta rekannya untuk memperpanjang karena kan pasti ada proses yang harus dilalui. Jadi setelah visanya setelah submit dokumen itu akan ada namanya IMGS proses yang mungkin teman-teman ingat itu 0%, 7%, berapa persen sampai 90%. Itu prosesnya kurang lebih 1 bulan. Oke, itu kurang lebih 1 bulan. Baru setelah yang namanya untuk pas endorsement atau tempel stiker itu jadi, itu akan berlaku kurang lebih 60 hari dari semenjak 90%. Jadi teman-teman disarankan oleh UTM Internasional untuk kembali ke Malaysia itu dalam rentang 0 sampai 60 hari setelah 90% itu teman-teman. Jadi kalau kita tarik garis ya, kalau teman-teman memperpanjang visa let's say visa teman-teman mati di September terus teman-teman memperpanjang di bulan November ya, berarti November ke Desember itu proses sampai 90%. Nah, baru Desember teman-teman masih bisa untuk tidak kembali ke Malaysia ya, itu maksimal 60 hari setelah 90% di bulan Desember. Nah, berarti teman-teman bisa balik ke Malaysia itu di bulan Januari. Yang dimana kita sama-sama mengetahui sampai saat ini ya peraturan UTM itu untuk ujian itu masih dipertimbangkan secara fisikal. Dan kalau kita lihat di jadwal UTM itu sendiri, kita akan ujian fisik itu di bulan Februari. Jadi otomatis teman-teman masih diharuskan untuk kembali ke Malaysia itu di bulan Januari. Walaupun kuliah teman-teman itu online satu semester itu online, tapi kan ujiannya tetap fisik. Otomatis teman-teman tetap harus balik nih ke Malaysia. Jadi kalau hitung-hitungan saya akan lebih untuk teman-teman yang ada ujian fisik akan lebih baik jika teman-teman memperpanjang saja, mengirimkan dokumen kepada temannya yang berada di UTM untuk membantu memperpanjang. Seperti itu, Mas. Kita masuk mungkin ke sesi tanya jawab atau ke Mas Faik mungkin ke bagian college atau gimana nih Mas enaknya? Mas Saif. Ya, gimana kalau tapi Mas yang berikutnya Mas siapa tadi? Yang kedua? Faik college. Mas Faik sudah siap belum tapi? Gimana Mas Faik Fauzan? Halo. Halo Mas Faik. Ya, Mas Faik. Sudah siap ya? Oke. Gimana? Kita dengerin dulu narasumber yang kedua. Nanti sebelum yang ketiga baru kemudian kita tanya jawab. Gitu ya? Oke. Jadi saya silakan. dulu ya ini. Mas Faik, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfa sama Mas Nur Saif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Maaf ya, saya juga nggak ada preparation kayaknya sepertinya soalnya cukup tidak ada persiapan karena saya juga baru dapatnya beberapa hari sebelumnya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba bantu sebisa yang saya bisa untuk menjawab pertanyaan mengenai college. Nah, karena sebenarnya banyak juga yang mengenai college, karena ada beberapa isu yang simpang siur, jadi saya di sini mungkin untuk meluruskan beberapa isu yang ada sekarang. Nah, jadi yang pertama, kan kemarin pernah dengar peraturan bahwa kita harus mengosongkan bilik itu tanggal 25 Juli mengikut pekeliling atau peraturan yang ada dari universitas. Nah, masalahnya waktu itu di Sabah, Sarawak, dan Antara Bangsa itu tidak bisa karena mereka di luar daerah Semenanjung Malaysia. Nah, solusi yang kemarin NPP itu sudah mencoba untuk menegosiasi. Kemarin sudah cukup lama negosiasinya, akhirnya jadi. Dan yang pertama itu adalah kita mendapatkan kita mendapatkan
potongan yang dari awalnya normal charge seperti 12 ringgit, 20 ringgit dan sebagainya itu menjadi RM1 per hari dari tanggal 25 sampai tanggal 30 September. Ya, dengan kondisi bahwa kita berniat untuk mengemaskan bilik. Jadi tidak ada niat untuk extend dengan bayar RM30 dengan sampai 30 September RM1. Itu sangat-sangat keliru, ya. Kemudian yang kedua, terus gimana nih cara kemas biliknya gitu. Nah, kemarin kita ada pernah kasih borang juga. Mungkin saya bisa minta tolong ke Mas Alfa juga mungkin bisa dibantuin ya Mas, kasih ke teman-teman kita semuanya untuk kasih borang. Jadi borang itu untuk mewakilkan pelajar. Jadi misalnya teman kalian ada yang di Indonesia, teman kalian ada di Malaysia, mau bantuin kemas barang, ya itu bisa menggunakan surat itu sebagai bukti bahwa kalian sudah berikan kekuasaan dia untuk mengemaskan barang kalian. Atau kalian bisa minta tolong orang college, tapi orang college itu hanya mengosongkan bilik sebesar RM200 yang sudah ada di pekeliling tersebut. Dan itu wajib ya, misalnya kalau kalian tidak mau sama sekali barang yang ada di kamar kalian mau kosongin aja, bayar RM200. Kecuali kalau kamarnya sudah kosong, kalian tinggal cukup mengembalikan kunci. Nah, kemudian yang ketiga, terus ada masalah lagi nih, mengembalikan kunci. Nah, mengembalikan kunci itu bagaimana? Jauh banget gitu kan. Kalau di tempat saya harus balikin kunci dengan harga Rp350.000. Itu pun pengirimannya tidak menjamin dalam 1 bulan atau beberapa bulan karena tempat saya juga lumayan jauh ya, gitu. Walaupun dekat sebenarnya kalau secara geografis. Pengalihan kunci itu sebenarnya kita bisa negosiasi dengan atas budi bicara yang baik kepada staf college gitu. Maksudnya adalah kalian berbicara kepada staf college melalui email atau kontak kepada staf email, ya menggunakan staf email yang mungkin saya akan take note, saya mungkin juga akan meminta bagian medianya MPP untuk nyebarin dan minta Mas Alfa juga bantu sebarin juga gitu. Karena ada beberapa ini nih, kayak kita suka ngontak orang yang misalnya kita tiba-tiba ngontak pengetuanya atau kita misalnya kontaknya orang lain gitu. Nah, padahal harus kontaknya adalah staff atau email yang sudah ada gitu. Karena kadang-kadang tidak semua staff itu dimaklumkan hal yang sama yang seperti yang kita bicarakan. Karena ya dalam ruang lingkup itu kan staff itu banyak pekerjaannya, tidak hanya menguruskan college, misalnya menguruskan fasilitas atau misalnya kebajikan pelajar atau misalnya isu-isu yang ada di sana karena kita juga banyak hal ngerjain hal yang lain. Kemudian yang keempat, ini yang tadi keempat, terus keempat, tiba-tiba kok kenapa ya kata staffnya itu saya tidak dikurangkan RM1 gitu, atau misalnya saya udah ngechat staff ini, tapi saya udah ngechat ini, tapi kok dia bilang enggak ya, dia bilang gitu. Nah, sebenarnya kita itu kemarin baru saja negosiasi itu 16 Agustus, kita sudah memberikan pernyataan press mengenai yang RM1 itu. Jadi mungkin baru efektifnya sedikit telat dari yang kalian bisa expect. Misalnya kalau kalian sudah kemasnya dari awal nih, dari sebelum tanggal 16 Agustus, kalian bisa kembali meminta college tersebut untuk refund. Cuman itu akan perlukan waktu atau pengurangan debit, karena kan college itu macam-macam ya isi anak-anaknya. Ada yang anak semenanjung Malaysia yang dia belum kemas kamar juga gitu. Jadi itu mungkin jadi masalah. Jadi buat staff college kadang-kadang kan anaknya itu bukan 1-2 ya, itu ada ribuan. Jadi kadang-kadang mungkin staff college-nya bingung gitu atau kepencet salah tekan gitu tuh. Dan itu terjadi sebenarnya di salah satu college yang kita tempati. Nah, kemudian saya sangat saranin sekali untuk tidak ngontak orang yang tidak maksudnya dia orang college tetapi bukan orang yang didaftarkan secara resmi untuk dihubungi. Ya, maka saya tidak akan bertanggung jawab terhadap apapun informasi yang diberikan karena kita akan kasih informasi, kamu hubungin kontak yang si A, B, dan C. Kalau kamu hubungin yang D, E, maka bukan tanggung jawab kami untuk membantu. Cuman kalau misalnya mau konfirmasi saya bisa bantu karena kemarin saya juga dapat ada college di salah satu college di bagian cluster, dia sempat dapat RM300 tiba-tiba harus bayar charge holiday, charge liburan
Saya juga bingung terselubung dari mana kan. Akhirnya setelah diklarifikasi, dikonfirmasi dengan Hospitality, itu terjadi kesalahan pengertian digital karena banyak anak itu yang bermacam-macam negara dan ada yang dari anak Semenanjung Malaysia. Jadi mungkin agak sedikit susah untuk filtering. Tapi bisa dikonfirmasi lagi dengan staffnya. Kalau misalnya nggak bisa, boleh kontak sama saya pribadi atau langsung kontak saja di MPP, kita langsung bantu. 1x24 jam langsung dibahas ya. Kalau kayaknya seperti itu sih, itu saja deh. Nggak banyak soalnya. Kemudian kalau, oh ya satu lagi, yang terakhir ya, maaf Mas Nur, yang terakhir itu kalau college yang kalian sudah daftar, terus kayak saya mau cancel karena saya sudah online sepenuhnya gitu. Bisa kalian cancel, kalian cukup kirim email ke staff college-nya, kemudian bilang nama-nama, kemudian matrik ID, kemudian nomor apa sih yang 2017 itu, nomor MyCard-nya, dan terus kasih tahu college mana, dan kalau ada bukti hostelnya tuh lebih bagus lagi, kalian bisa langsung kirim sebagai attachment ke email itu. Terus bilang, saya mau cancel karena saya online kelas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau pakai bilik itu sebelum tanggal 18, sebelum tanggal kalau boleh sih 15 Oktober 2020 ya. Jadi jangan, soalnya kalau misalnya setelah tanggal itu, bukan tanggung jawab kami lagi kalau misalnya kalian mau cancel, karena sudah otomatis terbayar, karena sudah otomatis tercas selama 1 semester, sampai bulan Februari 2021. Gitu. Nah, lagi satu, kemudian penjelasan kasih tahu emailnya itu, karena beberapa staff itu juga sempat komplain kepada kami, dia bilang, ini anaknya ini ngejelasinnya kurang benar atau tidak sesuai dengan apa yang yang dimaksudkan dia gitu. Soalnya dia bilangnya saya willing untuk membayar, tapi sebenarnya maksudnya itu dia hanya ingin membayar college yang sampai hari itu dia kemas bili gitu. Mungkin cara bahasanya juga harus diperhatikan, jadi kita tidak ada salah komunikasi. Tapi kalau misalnya minta bantuan atau advokasi, saya insya Allah bisa membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faik. Wah, saya kira ini detail sekali ya terkait dengan kemas bilik tadi ya, tentang college ya. Baik, sebelum ke Mas Haidar, saya kira teman-teman kita mungkin ada baiknya dialog dulu ya, supaya tidak terlalu banyak, supaya materinya jelas. Tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Mas Alpa, yaitu tentang solusi visa ya. Jadi ada dua, saya ulangi lagi, saya ringkas saja. Ada dua kalau visa mati kemungkinannya. Yang pertama adalah mengirimkan dokumen kepada teman-teman yang di UTM, tapi nanti kalau sudah 90%, ya, maka maksimum 60 hari setelah itu, setelah 90% IMCS itu harus datang ke sini untuk menyelesaikan visa itu. Kemudian opsi yang kedua adalah membiarkan visa itu mati, ya otomatis berarti membuat baru dengan asumsi dengan biaya sekitar 1.800 ya. Kemudian yang dari Mas Faik, sedikit saya ringkas saja. Jadi ada aturan untuk mengosongkan bilik ya, itu pada 30 September ya, kalau saya tadi tidak salah menangkap. Dan kemudian nanti teman-teman diminta untuk jika ingin memang menghentikan, maka diminta untuk mengembalikan kunci ya. Bisa dikirim ke sini, kemudian minta tolong teman-teman yang ada di sini. Termasuk jika ingin meng-cancel agar tidak terhitung pada semester berikutnya, itu juga ada mekanismenya. Tadi sudah disampaikan. Oke, teman-teman. Saya kira itu. Pertama saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya, raise hand dulu. Kemudian nanti saya persilahkan dengan bantuan hostnya nanti, Mas Reza. Oke, yang pertama Mas Lukman, yang kedua Mas Dika. Ya, oke, dua dulu ya, sementara ya. Mas Lukman nanti diikuti oleh ini Mas atau Mbak Dika ya, mohon maaf. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan Mas Lukman. Dari mana ini? Saya Lukman Hakim dari Chemical Engineering. Oke. Jadi saya mau nanya soal visa. Kan nanti misalnya saya pulang lagi ke Malaysia, misalnya ini Oktober, visa saya matinya September. Jadi kan berarti September. Okay. Berarti kan saya masuk ke yang
kategori visanya udah mati tapi masih bisa masuk ya. Nah, tadi Bang Alfa tunjukin kalau itu kalau mahasiswa yang visanya udah mati tapi masuknya masuk ke Malaysia, itu dia dapat visanya maksudnya endorsement-nya yang pas di imigrasi itu turis pas kalau nggak salah. Turis pas. Iya, kalau saya baca tadi sih. Kalau turis pas itu kan biasanya 30 hari ya. Nah, kan kita harus karantina 14 hari. Kalau misalnya asumsi saya sudah submit dokumen, teman saya submitkan. Harus misalnya sudah 90%. Itu sempat nggak sisa balance 16 hari buat ngurus semuanya itu sebelum saya overstay? Oke. Ya, bisa dipahami, Mas. Baik. Jelas Terima sekali kasih. Mas Lukman ini. Ya. Oke. Selanjutnya Mas Dika, silakan. Oke, selamat siang. Saya bisa kedengaran nggak ya suaranya ya? Jelas. Oke, saya Dika dari Indonesia. Jadi saya ada Iya, dua dari pertanyaan Indonesia. nih, Mas. Jurusan apa, Jadi Mas? jurusan AHIPS, Mas. Oh, AHIP, oke. Oke, jadi saya visa saya kan habis nih, Mas, Februari 2021. Kalau misalnya semisal saya ke Malaysia sekitar bulan November akhir atau Desember akhir misalnya bisa, saya kan visa saya masih belum habis tuh ya, karena visa saya habisnya Februari. Nah, itu saya masih bisa ke Malaysia, masih bisa ngurus sendiri nggak ya di akhir Desember atau di awal November itu, karena semisal waktu saya masih habis 14 hari untuk karantina, itu masih bisa ada waktu tuh untuk ngurus visa itu apakah bisa apa enggak. Dan Oke. kalau Jadi pertanyaannya misal masuk bulan Desember akhir atau Desember akhir, di November akhir atau Desember awal gitu. Jadi masih ada space waktu kayak sekitar sebulan untuk ngurus visa sampai visa saya habis gitu sih, Mas. Oke. Terus yang kedua sebenarnya untuk biaya karantinanya sih Mas, sebenarnya fixnya berapa sih Mas sebenarnya selama 14 hari itu? Gitu Oke, ya, Mas, kalau biaya karantina nanti saya kira yang ketiga Mas ya. Nanti yang ketiga ya? Ayo dah. Dijelaskan oleh siapa? Mas Haidar, insyaallah. Oke, thank you Mas, makasih. Ya, sama-sama. Oke, saya kira ini pertanyaan ke Mas Alfa dua-duanya ini ya, baik Mas Dika maupun Mas Lukman. Untuk itu saya persilahkan Mas Alfa. Halo. Ya, Mas Alfa. Nah, tadi bisa mendengar pertanyaannya semua ya? Atau perlu saya bacakan? Tidak, insya Allah saya bisa menjawab. Insya Allah dengar ya. Oke, good. Silahkan. Oke, untuk Lukman ya yang pertama. Jadi memang benar ya. Ketika kita masuk nanti kita akan diberikan cap visa turis. Ya, jadi gini, ketika teman-teman visanya sudah mati, akan tetapi ketika nanti masuk ke Malaysia itu akan diberikan visa turis dan memang berlaku 30 hari. Nah, tapi sampai saat ini dari imigrasi ataupun dari MGS, apakah akan dikenakan denda overstay atau tidak? Karena gini, ketika Lukman 14 hari karantina, 14 hari karantina, tapi setelah itu langsung balik ke Malaysia, langsung submit paspor. Nah, yang berarti akan ada proses nih selama kurang lebih 14 hari juga untuk proses visa endorsement. Nah, jadi di sini saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti apakah akan kena overstay atau tidak, tapi sepengalaman kami ya, sepengalaman saya sendiri khususnya yang lalu adalah ketika waktu itu saya kembali ke Malaysia ya, itu dengan visa turis ya. Lalu 30 hari. Nah, tapi kita tidak dikenakan denda karena kenapa? Ketika kita submit dokumen ke UTMI itu masih dalam rentang visa turis itu, Lukman. Nah, dan alhamdulillahnya ketika visa saya sudah ditempel, saya tidak dikenakan overstay apapun seperti itu. Tapi untuk pertanyaan Lukman ini saya take note, nanti saya akan coba tanyakan lagi ke UTM Internasional karena ini pertanyaan yang baru dan belum pernah ditanyakan oleh orang-orang. Begitu, Lukman. Masih kurang tidak? Oke, jelas, Bang. Terima kasih. Terus untuk Dika kalau nggak salah tadi visanya mati di Februari tahun depan kan ya? Iya benar. Oke. Nah, jadi untuk visa mati di Februari tahun depan, jadi ini teman-teman saya kembalikan lagi ke pertama yang saya share screen lagi.
Nah, jadi di sini tidak di-statekan ya, tidak di-statekan mulai akhir dari peraturan ini. Berarti untuk Dika itu ketika ingin kembali ke Malaysia itu masih diperbolehkan kok. Dalam artian gini, ketika Dika mau ngurus sendiri kan ini, berarti itu lebih baik lagi Dika. Jadi dalam artian gini, kalau di sini kan kami kenapa harus mengirimkan via teman? Karena kami rata-rata teman-teman di sini kelas online semua. Jadi rasanya kalau kita kembali hanya khusus untuk perpanjang visa itu rasanya rugi di materi karena kita harus sewa apartemen, sewa bilik, belum lagi biaya makan di sana. Nah, makanya kita mengakalinya dalam artian mengakali dengan menitipkan dokumen kita, mengirimkannya via pos ke Indonesia, ke Malaysia. Tapi kalau Dika dalam artian mau mengurusnya sendiri, ya itu lebih baik lagi karena tidak harus perlu bantuan teman, tidak harus mengirimkan dokumen via pos yang tentu di pos ada biayanya juga gitu. Kalau emang Dika ingin memperpanjangnya secara individu gitu Dika. Oke, Ya, jelas. Jelas ya Mas Dika ya. Oke, Jelas, jadi nggak ada jelas. masalah Mas Dika untuk akhir November atau Desember awal untuk balik sini, apalagi ngurus sendiri. Oke. Itu lebih aman dan lebih menenteramkan ya. Iya, Jadi, siap. saya kira yang disampaikan Mas siapa tadi, Mas Alpa tadi lebih kepada teman-teman yang habisnya matinya September. Iya, oke, siap. Makasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Lukman, Mas Dika. Selanjutnya ada lagi? Ini Mbak Salsabila ya. Sudah raise hand. Ada lagi? Belum ada? Oke. Silahkan Mbak Salsabila. Kok ini hilang ya? Tiba-tiba hilang ya? Halo. Oke. Ya, halo. Silahkan Mbak Salsabila. Saya dari jurusan Biomedical. Saya mau nanya. Tadi Bang Alfa bilang untuk option kedua, itu kita biarin mati aja visanya, nanti kita bakal bikin baru gitu kan. Dengan biaya Rp1.800. Nah, tapi aku dapat info kalau misalkan kedutaan ini lagi nggak ngecetak single entry visa. Nah, jadi kalau kayak gitu jalan keluarnya buat kita yang memilih option kedua tuh gimana ya Bang? Itu mungkin pertanyaan dari aku. Oke. Kemudian, gini. Sebentar Mas Alfa. Ini kebetulan ada lagi biar sekalian. Mas NBW. Nah, silakan Mas NBW nih. Halo? Halo. Selamat malam. Halo, ya, suaranya belum jelas Mas NBW. Bisa agak keras mungkin? Dari jurusan elektrikal. Kurang jelas ya kayaknya ya. Coba volumenya ditambah. Gimana? Sudah terdengar jelas belum? Lumayan. Halo? Ya, oke, sudah sekarang. Silahkan. Saya dari jurusan elektrikal mau bertanya. Jadi kan tadi pilihannya dua antara bikin baru sekalian atau enggak renewal. Nah, kalau disarankan kan untuk bikin baru dengan biaya 1.800 ringgit. Nah, kalau renewal itu biayanya berapa ya? Oke. Ya, sudah ketangkap meskipun agak putus-putus, Mas. Itu saja ya. Jadi kalau renewal biayanya berapa begitu ya? Iya. Oke, karena kalau yang untuk bikin baru tadi sudah sampaikan 1.800, untuk renewal berapa? Oke. Saya kira jelas dari Mas Binwi. Kemudian yang tadi Mbak Salsabila juga sudah jelas ya, Mas Alfa. Silakan Mas Alfa. Boleh jawab. Oke, jadi ini mungkin tadi mungkin saya ada salah kata. Bahwasannya untuk yang kedua ya, option kedua itu disarankan untuk teman-teman yang akan ujian let's say di bulan atau dalam artian tidak akan kembali ke Malaysia dalam rentang Oktober sampai Desember karena harus kuliah online. Nah, jadi untuk Salsa ya, jadi memang sampai saat ini untuk jadi yang di kedutaan itu adalah tempel SEV atau SEF
single entry visa yang harus kita tempel di kedutaan. Oke, itu yang harus ditempel. Nah, dan sampai saat ini di kedutaan sendiri belum menerima untuk tempel safe. Oke, belum menerima untuk tempel safe. Nah, akan tetapi ya, kabar yang saya terima dari EMGS terakhir kali saya ikut rapat dengan mereka, peraturan ini akan dilihat senantiasa masa, dalam artian akan direview kembali, karena sama-sama kita mengetahui bahwasannya anak baru juga sampai saat ini belum bisa menempel single entry visa. Oke, anak baru belum bisa menempel single entry visa. Yang dimana anak baru ini juga nanti akan berkemungkinan besar akan harus kembali juga ke Malaysia untuk ujian online. Ujian fisik. Jadi option kedua ini tadi saya mengatakan untuk teman-teman yang akan kelas online full tapi ujian fisiknya akan di Malaysia. Nah, jadi untuk yang ingin mengambil option kedua ya atau apa namanya membuat visa baru, itu tenang saja, dalam artian nanti juga teman-teman anak baru juga akan dipertimbangkan. Jadi ketika anak baru sudah bisa tempel safe, otomatis kita juga udah bisa tempel safe. Seperti itu, Salsa. Ya, lanjut pertanyaan nomor 2 Mas, atau gimana? Ya, lanjut aja sekalian yang Mas Bibi. Oh, atau gini, Salsa, gimana Salsa? Oh, Mbak Salsa gimana? Sudah jelas? Oke, udah cukup Bang. Terima kasih atas Jadi Oke. nanti nunggu update ya dari mana? MGS ya. Oke. Dari MGS Mas. Ya karena ini yang tadi saya bilang anak baru sendiri belum bisa tempel safe sampai saat ini. Tapi insya Allah kedepannya akan dilihat ke depan apakah kita sudah bisa tempel safe atau belum. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang nomor 2 itu perihal biaya. Perihal biaya ini untuk renewal visa itu kalau tidak salah saya belum follow up. Itu terakhir kali saya Rp700 per tahun. Oke. Itu saja. Kalau teman-teman di sini yang di Zoom ini ada yang tahu harga pastinya, tolong raise your hand aja gitu. Kasih tahu, karena saya sedikit lupa berapa biaya visa yang harus kita bayarkan ke 1 tahun gitu. Kalau nggak salah saya Rp700. Seperti itu, Mas. Ya. Jelas ya Mas NBB. Nah, saya juga kebetulan barusan extend ini, barusan renewal. Sekitar 700 ya, Mas. Nah, ya kan. ya. Jadi memang lebih murah kalau renewal. Tapi kalau dihitung tadi seperti sampaikan Mas Alfa, dihitung dengan biaya karantina dan sebagainya, jatuhnya jadi lebih mahal dari 1.800. Betul. Iya. Oke, terima kasih. Mas Saif, ke unmute kayaknya, Mas. Ya, halo. Dengar nggak? Masih belum kedengaran Mas Saif. Minta tolong di unmute. Oke, Mas Saif, Oh, sepertinya iya. Maaf ke-mute. tadi internet saya ada masalah tadi. Ya ampun. Soalannya tadi apa ya?
Mas Reza. Mas Saif. Ya, ini tadi masih ada satu lagi narasumbernya yang akan berdiskusi, Mas Haidar. Tapi saya lihat di dalam partisipan sih tidak ada nama. Kira-kira bagaimana? Apakah bisa disampaikan Mas Alfa atau bagaimana? Tentang prosedur kemasukan ya Mas ya? Insya Allah saya coba. Oke, coba. Alhamdulillah. Oke. Ini akan dihandle oleh Mas Alfa. Untuk itu saya persilakan Mas Alfa. Oke, saya share screen lagi bentar ya. Jadi untuk prosedur kemasukan, memang benar teman-teman bahwasannya kita kemarin sempat di-ban ya sama Malaysia karena negara kita kenaikan kasusnya sangat tinggi. Tapi alhamdulillah kemarin baru saja dibuka kembali pada tanggal 11 September ya kalau nggak salah ya. Cuma bertahan 4 hari kalau nggak salah peraturan yang dari tanggal 7 di-ban, tanggal 11 dibuka lagi kalau nggak salah. Nah, akan tetapi seperti ini. Untuk dalam artian gini, prosedural ini baru bisa aktif kembali, itu baru kemarin. Benar-benar baru kemarin. Karena kenapa? Ternyata pada kenyataannya ketika pelonggaran dalam artian 11 September kemarin itu dilonggarkan kembali untuk Indonesia, itu ternyata pihak imigrasi sendiri belum menyetujuinya. Nah, baru pada hari kemarin ya, kalau teman-teman melihat memfollow up Instagramnya imigrasi Malaysia, itu mereka baru memperbolehkan kembali untuk Indonesia. Nah, jadi setelah kami tanyakan ke MGS lagi perihal ini, ya, jadi proseduralnya masih sama. Oke, yang pertama adalah teman-teman diharuskan yang pertama mengapply secara online di EMGS atau visa.education.gov.id. Nah, baru nanti akan ada yang namanya travel authorization. Nah, di sini akan ada apply now. Oke. Nah, sebenarnya di sini terlihat ada bagan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia atau oleh EMGS. Di sini sudah sangat mendukung dan sangat mudah dipahami. Tapi di sini saya akan men-note beberapa hal yang beberapa orang tanyakan kepada saya. Pertama, perihal ini nih, inform your institution. Nah, di sini seharusnya itu yang EMGS rencanakan ya, EMGS rancang adalah ketika kita selesai karantina, itu pihak kampus menjemput kita. Ya, pihak kampus menjemput kita di hotel yang ada di UTMKL, baru membawa kita pakai bus atau pakai transportasi yang lain secara khusus ke UTM. Nah, tapi pada kenyataannya sepertinya UTM tidak mengarrange itu, jadi inform your institution itu hanya pemberitahuan secara formal saja, formalitas kepada UTM internasional bahwasannya teman-teman akan pulang nih ke ke Malaysia pada tanggal sekian, nomor penerbangannya ini, terus habis itu teman-teman akan di range lah penjemputan, tapi ternyata pada kenyataan tidak, UTM tidak melakukan hal itu. Nah, jadi untuk yang ini ya, itu hanya untuk formalitas saja, yang inform your institution, karena beberapa orang tanyakan kepada saya. Jadi UTM tidak menyediakan jasa penjemputan untuk mahasiswa. Oke, baru yang kedua adalah pertanyaan, kita perlu tes COVID nggak di Indonesia? Nah, ini setahu saya ya, koreksi kalau mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu. Setahu saya kita tidak perlu tes COVID di Indonesia, ya, tidak perlu tes COVID di Indonesia. Jadi kita tidak perlu PCR test di Indonesia sebelum ke Malaysia. Nah, akan tetapi ya, ada beberapa maskapai penerbangan yang mewajibkan kita harus tes PCR untuk menaiki pesawat internasional. Nah, di situ yang teman-teman harus memantau ke pihak maskapainya, apakah hanya perlukan rapid atau harus PCR. Nah, jadi untuk masuk ke Malaysia itu tidak diperlukan yang namanya tes COVID. Karena nanti ketika teman-teman sampai di Malaysia, pertama kali sampai di Malaysia, teman-teman akan tes COVID, ya. Baru setelah itu di karantina 14 hari di hotel, ya. Kalau nggak salah bintang 3 sampai bintang 2 sampai bintang 4. Baru nanti di hari ke-14, ya kalau nggak salah 14 atau hari ke-13, teman-teman akan dites COVID lagi. Jadi akan ada 2 kali PCR test. Oke, itu yang
mungkin banyak yang bertanya kepada saya tentang ini Mas, tentang bagaimana sih prosedur pemasukan. Nah, baru di hotelnya itu makanan akan disediakan sama mereka, tapi makanannya di box ya, bukan prasmanan seperti hotel-hotel pada umumnya. Terus habis itu untuk hotelnya sendiri ya, itu tergantung dari, kalau saya bilang sih, keberuntungan teman-teman sendiri nanti ketika masuk ke Malaysia. Karena kenapa? Ada teman saya yang mendapatkan view-nya kayak LCC, hotelnya bagus, tapi ada juga yang hanya view-nya dapat tembok. Nah, itu tergantung dari keberuntungan teman-teman untuk hotelnya. Oke, untuk hotelnya. Tapi itu tidak ada masalah karena kan tujuan teman-teman untuk balik ke Malaysia bukan untuk staycation, tapi untuk belajar. Gitu ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya. Sambil saya carikan untuk biayanya. Sebentar ya, Mas ya. Ya, sambil Mas Alfa mencarikan informasi tambahannya. Tadi ada satu hal yang disampaikan Mas Alfa, tapi saya belum menangkap itu. Kita menginform kepada pihak UTM, nanti dibuktikan dengan apa ya tadi? Dengan email gitu ya? Bukti bahwa kita sudah email. Iya, betul Mas. Oke. Ya. Jadi itu teman-teman, saya mengulang sedikit apa yang sudah disampaikan Mas Alfa sambil Mas Alfa mencari informasi lainnya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa secara umum tidak ada tes COVID ketika flight dari Indonesia menuju ke Malaysia, ya. Tapi tergantung kepada maskapai. Karena ada maskapai yang mewajibkan untuk sekedar rapid atau bahkan sampai ke PCR. Jadi nanti menyesuaikan. Nah, itu tinggal diperiksa atau disimak maskapai yang akan digunakan oleh teman-teman semua. Kemudian setelah itu nanti touchdown, kemudian langsung dites PCR. Dites PCR, kemudian nanti jika negatif, maka kemudian dibawa ke hotel karantina begitu ya, selama 14 hari. Nah, nanti di hari ke-13 itu dilakukan tes ulang COVID. Jika dinyatakan negatif, maka boleh kembali ke institusi, ke UTM. Jadi setidaknya teman-teman perlu waktu 2 minggu lah, ya, 2 minggu untuk proses adaptasi sebelum sampai di UTM. Itu tadi yang disampaikan oleh Mas Alfa kepada kita. Oke, ini tadi ada informasi dari Mbak Evania. Mohon nanti bisa di-share materi-materi yang disampaikan tadi, terutama kesimpulan pilihan 1 dan 2. Oh, ini yang disampaikan Mas Alfa pertama tadi. Ya. Oke. Kemudian ini oke, ada pertanyaan dari Bu Rusda Irawati. Tapi kita tahan dulu ya Bu Rusda ini karena Mas Alfa sudah dapat slide-nya ini. Nanti akan kita tanggapi Bu Rusda Irawati. Bu Ira maksudnya ya, ini kawan saya nih. Silakan Mas Alfa. Oke Mas, terima kasih. Jadi ini saya sudah ketemu dengan filenya ya. Jadi untuk kos karantinanya teman-teman itu berjumlah Rp2.100. Nah, tapi itu hanya untuk biaya hotelnya saja atau biaya penginapannya. Nah, akan ada biaya tambahan yaitu ini Rp250 untuk PCR, RTK antigen, PTK antibody. Nah, ini yang nanti akan teman-teman di-charge nih ketika sampai di Malaysia. Jadi kalau dihitung-hitungan kami itu kurang lebih untuk biaya karantinanya itu kurang lebih 2.500-an totalnya. Oke, itu hitung-hitungan kami. Nah, jadi itu mungkin biaya yang teman-teman harus keluarkan untuk kembali ke Malaysia di luar biaya tiket penerbangan dan juga biaya transportasi dari Kuala Lumpur ke UTM, Johor. Seperti itu, teman-teman. Ya, saya kira jelas sekali ini. Sudah ada filenya ini. Nanti mohon Mas Alfa bisa di-share atau mungkin di-share di chat situ saja supaya bisa diakses oleh teman-teman. PDF ini, kemudian yang tadi, yang opsi-opsi 1-2 tadi. Saya kira ini jelas ya. Di situ teman-teman sekalian, sekali lagi sekitar 2.500. Ya. Jadi kalau mau balik ke Malaysia ini dalam waktu dekat dengan mengikuti protokol COVID, budgetnya untuk proses di luar pesawat dan sebagainya, itu sekitar 2.500. Oke. Baik. Sudah cukup Mas Alfa untuk ininya ya, penyampaiannya ya. Kita langsung diskusi ya. Oke. Betul, silakan. Selanjutnya kita persilakan untuk diskusi. Tadi sudah ada satu penanya, Bu Ira. Kemudian penanya berikutnya, ada lagi mungkin teman-teman? Silakan raise hand dulu.
Baik, karena belum ada, saya bacakan saja yang ditanyakan oleh Bu Ira. Ya. Apakah pintu kemasukan ke Malaysia hanya boleh lewat KL, artinya KLIE 1 dan KLIE 2 saja? Bagaimana kalau masuk lewat jalur laut? Ya, karena beliau ini memang tinggal di Batam. Bagaimana prosedurnya kalau lewat KL dan biayanya lebih besar lagi? Ya, nggak ada pesawat dari Batam ke KL gitu ya. Jadi mungkin nih Bu Ira ini kalau mau ke KL harus kemana dulu nih sebelum dari Batam? Saya tidak tahu, mungkin harus ke Padang dulu atau kemana baru bisa ke KL ya. Jadi itu pertanyaannya ya, Mas Alpa. Silakan Mas Alpa. Oke, untuk Bu Ira, sama Bu, waktu pertama kali peraturan itu terbit ya, yang diwajibkan KLIA, itu saya langsung menanyakan secara khusus Bu ke Pak Atid Bu kita, Bapak saya lupa namanya, KBR kita, ya itu apakah bisa didiskusikan ya, didiskusikan dengan MGS, karena kebetulan pada saat itu Pak Farid ya itu namanya, itu akan ada ke MGS untuk koordinasi dengan Pak Farid. Nah tapi ketika itu ternyata Pak Farid tidak bisa membujuk MGS juga Bu, jadi tetap harus satu pintu kemasukan, tetap lewat KLIA seperti itu Bu. Memang tidak bisa lewat Johor, tidak bisa lewat Melaka. Nah, untuk masuk ke Malaysia, jadi tetap pintu lewat KLIA seperti itu, Bu. Ya, Bu Ira mendengar ya jawaban dari Mas Alpa. Jadi Oke, ini Mas jawabannya. Oke, Bu Ira. Kayaknya tambah lagi biaya ke KL kan, tambah gede lagi, tambah lagi biaya karantin, ya ampun. Jadi Bu Ira kalau mau ke KL lewat mana dulu Bu? Nah itu nggak tahu nih gimana caranya. Kalau biasanya lewat Singapura. Cuma kan Singapura banyak syarat lagi nih masuk sekarang nih. Oh iya, benar-benar. Mungkin Biasanya dari Medan Bu atau dari Padang mungkin ya. Kok dulu ke Padang, aduh ya ampun. Nggak tahu tuh. Masih Februari sih habis visanya. Nanti kita lihat aja lah, tunggu perkembangan dulu kalau gitu. Oh, visa Februari. Wah, alhamdulillah masih lumayan. Artinya seperti Mas Dika tadi ya, masih Februari, masih bisa lihat situasi lah, belum yang mendesak sekali. Oke, Mas Alfa, Mas Saif, makasih ya jawabannya. Ya, sama-sama Bu Ira. Oke, teman-teman, silahkan ada pertanyaan lagi? Mumpung ini kita ada teman-teman dari PPUTM. Oh, Mas Lukman lagi nih. Sepertinya ada pertanyaan baru dari Mas Lukman. Oke, silakan Mas Lukman. Sorry Bang, saya mau pastiin aja. Jadi saya udah bisa apply travel authorization kan ya? Sudah. Tapi tolong beli tiketnya itu 21 hari dari sekarang ya, dalam artian. Karena oleh mereka 21 hari kalau saya tidak salah. Oke, Bang. Kasih Bang. Ya, betul. 21 hari sebelum submit ya, sebelum submit travel authorization. Jadi silahkan, alhamdulillah teman-teman sudah dibuka lagi per 10 September ya, Mas Alpa ya. Per 10 September ini. 11 September ini sudah mulai dibuka lagi. Oke. Mas, saya punya pertanyaan untuk Mas Faid biar teman-teman bisa diskusi di sini. Nah, silakan. Biar bisa mancing ini. Nah. Oke. Mas Faid, Fauzan. Kan tadi Mas mengatakan bahwasannya banyak yang salah kata nih ke college, sehingga college menganggap bahwa akan mengenakan bukan biaya RM1 per hari, tapi malah mengenakan biaya normal. Ada nggak sih Mas dalam artian tata cara nih bagaimana cara kita meng-email college agar tidak terjadi misinformasi atau miskomunikasi dengan college, gitu Mas? Oke, makasih. Nah ini pertanyaan bagus nih, silakan Mas Faik, boleh langsung ditanggapi nih. Oke, makasih. Makasih Mas Nur sama Mas Alfa. Iya, mungkin saya bisa bantu jawab ya gimana caranya. Sebenarnya tidak ada tata cara prosedur yang pasti untuk bilang emailnya gitu, karena saya juga bingung gimana cara jawabnya gitu. Cuman mungkin bisa dimulai dengan pertama,
Yang penting di dalam email itu pertama, kita harus sebutin nama kita. Kemudian yang kedua harus ada matrik ID. Ketiga harus ada my card. Yang keempat sebutin college apa, dia college karena kita ngirim college kan. Kemudian kita bisa kirim ke blog dan nomor bilik kita. Nah, yang kelima, kita jelasin dulu secara detail, secara umumnya bahwa kita sudah pulang ke Indonesia pada segini, tanggal segini. Kemudian bilang lagi bahwa saya sudah meminta teman saya untuk kemas bilik pada tanggal segini, dan saya akan mengembalikan bilik pada tanggal segini dan bulan segini. Jelasin juga tentang kunci pada paragraf berikutnya. Kuncinya, saya tidak bisa mengembalikan kunci karena saya gini. Kalau saya bayar menggunakan pos bayar segini. Jadi apakah ada solusi yang bisa diselesaikan oleh college gitu. Mungkin college-nya akan bilang kalau misalnya masalah kunci ya, mungkin kita tinggal cukup bayar kunci yang diganti itu Rp25. Karena karena kalau nunggu nunggu kita antar kuncinya pulang, ya sudah telat karena orang sudah banyak yang ngantri masuk. Bahkan sekarang isu yang besar adalah kita mahasiswa tidak dapat college sekarang. Itu termasuk anak lokalnya juga nggak dapat sama sekali sampai detik ini karena pandemi itu. Kemudian di dalam email itu si Titi jelasin juga kalau misalnya kita minta teman kita kemas barang, terus pokoknya yang penting detail, kalau bisa sedetail-detailnya, jadi kita cukup jelasinnya sekali, jadi staff itu juga bisa ngerti dan dia langsung ambil tindakan apa yang harus dilakukan gitu. Baik, mungkin itu saja sih buat dari saya, Mas Alfa. Terima kasih. Ya, gitu Mas Alfa ya, dan teman-teman semua. Saya kira jelas sekali yang sampaikan Mas Baik ini gimana cara berkomunikasinya, informasi yang lengkap, kemudian sampaikan kesulitannya apa dan bagaimana. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Faik ini dari Mbak Nat. Nat itu mungkin Nadia ya, saya menduga. Mbak Nadia, halo. Jadi, ini perlu ada yang saya tanyakan ke Mbak Nadia. Jadi, maksudnya sudah bayar college untuk semester ini itu berarti belum semester depan ya? Itu maksudnya buat semester depan ini nanti yang bakal masuk. Oh, semester depan yang sampai Februari itu? Iya, nanti sampai Februari. Nah, itu bisa refund nggak, Mas? Silahkan, Mas Faik. Atau misalnya kayak, kalaupun nggak bisa di-refund, bisakah itu jadi masa perpanjangan booking buat semester depan gitu? Nah, sekarang Mbak Nat semester berapa? Tahun pertama? Iya, tahun pertama. Tahun pertama. Itu Mas Faik. Silahkan Mas Faik. Ini lebih paham Mas Faik. Oke, makasih buat Nat. Kayaknya gini deh, saya juga bingung maksudnya dari bulan sampai Februari itu karena sebenarnya kita tidak akan dapat tagihan itu setelah sebulan kita masuk kuliah untuk tagihan college dan tagihan student fee serta iuran perkhidmatan. Mungkin maksudnya iuran fee yang semester break itu ya, yang dari bulan Juli sampai bulan September itu maksudnya kali ya. Buat Mbak Nat. Atau memang benar-benar buat Februari gitu? Iya, jadi itu tuh benar-benar buat sampai Februari, bukan yang untuk masa Juli sampai September ini. Oh, gitu. Emang rencana niat mau cancel sama refund gitu ya? Tadinya gitu, kalau emang bisa di-refund, rencananya saya mau refund gitu. Ya, bisa di-refund. Mbak Nat cukup kirim aja pertama harus ke college dulu untuk minta bahwa mengatakan bahwa kalau saya pingin cancel bilik dari college-nya, kemudian nanti kalau college sudah konfirmasi, forward yang email dari college itu ke bendahari UTM, terus kamu juga attach yang screenshot bayaran yang kamu sudah bayar, kemudian screenshot juga payment yang kamu sudah yang sudah dibayarkan kemarin kalau ada. Dan jangan lupa mention nama, IC sama matrik ID. Jadi nanti bilang juga bahwa saya sudah bayar pada tanggal sekian dan sekian, saya pingin refund karena saya tidak ada di college lagi sampai bulan kapan gitu. Bisa dikasih nanti insya Allah akan dibalas sama bendahari UTM itu sekali dalam 24 jam pas hari kerja. Kalau misalnya dia tidak ada balasan dari bendahari selama
4 hari, boleh chat sama saya, nanti saya langsung chat bendaharinya. Gitu. Terima kasih. Oh iya, makasih Kak. Itu ya Mbak Nat ya. Wah, saya kira ini advokasinya luar biasa ini. Udah jelas ini kalau nanti ada masalah, nah, tinggal chat sama Mas Faik nih ya. Mbak Nat mudah-mudahan sudah punya nomornya Mas Faik nih. Oke. Wah, ini langsung mengalir pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dari Mas Reza. Oke, izin Mas Reza menyampaikan pertanyaan dari Russell Kevin. Mas Russell Kevin, permisi Bang, saya mau tanya apakah bintang hotelnya mempengaruhi biaya karantina? Nah, ini bagus pertanyaannya. Apakah tadi yang 150 per hari itu standar, artinya sudah di harga apa fix atau itu plus minus gitu ya? Karena sempat tadi disampaikan Mas Alfa tergantung nasib tadi. Silakan Mas Alfa. Iya betul. Jadi apa namanya? Itu tergantung nasib. Dalam artian kita untung-untungan. Apakah batch ketika kita masuk ke Malaysia itu kita mendapatkan hotelnya, itu tergantung kan satu pesawat itu satu hotel, biasanya seperti itu Mas. Jadi ketika datang akan satu kloter. Nah satu kloter itu akan ditempatkan di hotel yang sama. Nah jadi untuk pertanyaan yang ini, bintang tidak mempengaruhi harga biaya karantina. Biaya karantina itu sama. Nah jadi tergantung nasib kita dapat hotel yang kayak apa gitu Mas. Ya gitu ya Mas. Siapa tadi yang nanya? Russell Kevin. Saya tak tahu nih Mas Russell Kevin hadir apa enggak nih? Sepertinya enggak hadir. Izin Mas, ini pertanyaan dari YouTube channel. Jadi ada salah satu anggota menanyakan. Oh, pertanyaan dari YouTube channel. Nah, jadi saya sampaikan melalui grup chat. Ya. Terima kasih Mas Reza nih sudah menyampaikan pertanyaan itu dan langsung bisa dijawab. Nanti mohon dibantu itu untuk menjawab di sana ya. Iya Mas. Kemudian berikutnya ini Mbak Khairunisa. Mbak Khairunisa hadir ya? Halo? Ya, hadir Mas. Oke ya, nanti barangkali ada yang mau saya tanyakan, ada yang kurang jelas. Bang Faik mau nanya, nah ini Mas Faik ya. Berarti kayak misalnya saya sudah daftar college untuk semester yang akan datang, berarti mirip dengan Mbak Nat tadi ya. Nah ternyata kelas saya full online, berarti kan saya tinggal email ke college saya untuk meng-cancel bilik yang sudah daftar. Oke, ini berarti pertanyaannya sama dan tadi sudah dijawab ya? Mbak Khairun? Nisa? Iya Mas. Kira-kira dari jawaban Mas Faik tadi masih ada yang perlu diperjelas? Sudah Mas. Sudah Tadi ya, mau oke. lebih jelas lagi aja. Oh, mau lebih jelas? Oke, silakan Mas Faik. Oke, apa-apa kok Mas Said. Makasih buat Khairunisa ya pertanyaannya, bagus banget. Kalau saya konfirmasi ya, berarti jawabannya benar. Kita cukup mengirimkan email saja ke college ya sebelum tanggal 15 atau 16 Oktober, pokoknya sebelum kuliah bermulai. Jadi kalau misalnya sudah hari pertama, maka kita tidak bisa lagi cancel untuk bilik tersebut ya. Kemudian tapi perlu dipastiin juga kalau misalnya kirim email itu kita sudah harus dapat bukti kalau kita sudah dibilang bahwa kita sudah cancel. Jadi kalau misalnya tiba-tiba bendahari bilang bahwa karena kan kadang-kadang sistemnya suka aneh-aneh ya sendiri. Jadi kalau misalnya bendahari bilang saya belum ini, kamu harus bayar ini gitu. Kamu cukup kirim forward ke bendahari itu, misalnya bahwa saya sudah bilang sama college saya sudah cancel gitu. Maka mungkin bendahari juga salah lihat kali ya. Jadi dia langsung otomatis cancel. Cuman harus digaris bawahi bahwa kalau misalnya kita cancel karena ini adalah tahun ajaran baru, maka tidak akan menjamin kita mendapatkan kamar di semester berikutnya. Karena kapasitas mahasiswa itu melebihi jumlah college sekarang. Sekarang soalnya anak yang tahun UG aja itu UG itu kamar itu ada 19.567. Nah, pelajar UG itu hanya 19.000 itu dikurang 100 atau 200 dari jumlah seluruh college. Maka itu milik UG karena kita sudah tidak cukup lagi karena itu belum terhitung anak yang baru. Anak yang baru itu beda lagi gitu. Kemudian yang PG itu beda lagi dan PG internasional itu beda lagi. Nah, jadi tidak akan menjamin kita bisa dapat college yang di semester berikutnya.
Maksudnya di college yang sama ya. Kalau misalnya kita akan coba juga dari MPP untuk anak UG tetap dapat college dimanapun. Tapi kalau misalnya dimanapun, berarti kalau misalnya dapatnya di tempat yang lumayan jauh dari fakultinya, tolong jangan kalau bisa jangan komplain gitu. Karena kita sudah mencoba banget. Karena anak lokal aja mereka tidak bisa mendapatkan bilik sendiri seperti internasional. Karena mereka sepasang-pasangan, dan itu pun yang netapin bukan dari mereka sendiri, tetapi dari UTM manajemennya. Gitu. Terima kasih. Oke, makasih Bang Faik. Ya, sepertinya sudah jelas ya Mbak Herunisa. Saya kira tadi kata kuncinya sebelum 15 Oktober, karena kalau sudah masuk 15 Oktober, sudah tidak bisa lagi pembatalan. Kemudian, yang kedua, pastikan sudah dapat email balasan dari pihak college tadi ya, sebagai bukti pada pihak bendahari bahwa sudah dapat konfirmasi. Oke, teman-teman, wah ini tambah seru nih. Ada pertanyaan lagi dari Rehan. Mas Rehan, halo? Hadir ya? Hadir, Mas. Oke, siap. Bang izin bertanya untuk Bang Alpa. Tadi buat perpanjang visa saya melihat ada English Preparation Program. Nah, kalau saya belum ambil IELTS, itu bagaimana ya? Nah, silakan Mas Alpa. Apa benar tadi ada English Preparation Program? Saya juga tidak melihat bagian itu. Silakan Mas Alpa. Ya, benar Mas. Jadi memang salah satu persyaratan itu ada yang namanya English Preparation Program. Nah, akan tetapi ya, mungkin teman-teman sini sudah memperpanjang visa, ya koreksi kalau saya salah. Karena saya ingat ketika saya waktu memperpanjang visa itu tidak diperlukan. Ketika saya memperpanjang visa. Jadi ini memang salah satu syarat, tapi tidak berkas ini tidak terlalu diperlukan untuk kita perpanjang visa. Gitu. Mungkin untuk teman-teman, saya tambahin sedikit ya. Mungkin untuk teman-teman yang yang tahun 1 pada waktu belum mengambil visa, tolong ditanyakan kepada School of Bahasa ya, kalau nggak salah Language Academy kita, Academy UTM. Bagaimana nih status kalian yang belum mengambil belum mengambil IELTS? Karena kan seharusnya kalian ngikutin kelas Nusantara, baru setelah itu kelas Nusantara baru kalian tes IELTS di Malaysia. Nah, coba tanyakan ke Language Academy ya, bagaimana kalian apakah harus ngambil di Indonesia, dalam arti yang pada waktu itu ikut kelas Nusantara tapi belum ngambil IELTS. Jadi tolong ditanyakan ya kepada teman-temannya, kepada Language Academy, maksudnya bagaimana nih status pengambilan IELTS kalian, apakah harus di Indonesia atau harus nunggu kembali ke Malaysia. Oke, saya kembalikan ke Mas Saif. Ya, Mas Rehan. Begitu ya, Mas Rehan? Oke, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau belum punya IELTS, ya memang sebaiknya tadi konfirmasi kepada Language Academy. Tapi kalau untuk renewal itu tadi sudah dipastikan memang tidak ada ya, karena dianggap sudah student gitu ya. Ini mungkin untuk yang baru mungkin ya. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari dari YouTube juga ya, dari Isvan Zulfikar. Kira-kira kapan ya kita sudah bisa masuk kampus untuk belajar? Silahkan Mas Alpa atau Mas Faik ini yang 15 Oktober itu. Oh iya, sama saya. Maaf, boleh ulang sekali lagi soalannya Mas Said? Ya, jadi intinya kapan kita mulai bisa kampus lagi untuk belajar? Ini sudah kangen belajar. Mas Isvan Zulfikar. Sebenarnya sudah boleh masuk, dari sekarang juga udah boleh masuk untuk belajar. Mungkin maksudnya semester baru. Semester baru, aduh maaf saya salah. Kemungkinan itu setelah PKPP ya, yang the best case-nya itu setelah PKPP, yaitu setelah berakhirnya 31 Agustus. Karena kan dia situ menyebutkan bahwa tidak ada perbaruan, tidak ada visa yang baru untuk mahasiswa yang baru.
Jadi international student yang baru semuanya tidak boleh masuk ke negara Malaysia. Jadi kemungkinan akan online secara daring sehingga Januari 2021 dengan kondisi tertentu yang ditetapkan sama mereka pada hari itu juga ya. Jadi bukan saya bilang sekarang terus dijamin tiba-tiba katanya nggak boleh gitu kan, boleh masuk gitu, belum tentu ya. Jadi tergantung sama Perdana Menterinya, kasih ke Perdana Menterinya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Ya Mas, saya nambahin juga ya Mas ya. Oh, silakan Mas Alfa. Nah, sepertinya Mas Isvan Zulfikar ini mahasiswa baru sepertinya, kalau saya tidak salah. Jadi untuk adik-adik angkatan tahun 2020 ya, sampai saat ini adik-adik belum bisa kembali ke Malaysia, sayangnya. Karena kenapa? Visa adik-adik tadi seperti saya bilang, kedutaan besar Malaysia yang ada di Indonesia itu belum memperbolehkan untuk tempel SEV atau single entry visa. Nah, jadi adik-adik baru bisa kembali ke Malaysia ketika itu sudah diperbolehkan. Nah, kalau ditanya waktunya kapan, kita semua berharap, kalau tadi kata Mas Faik kan PKPP itu selesai tanggal 31 Desember. Kita semua berharap setelah 31 Desember PKPP selesai, setelah itu kita sudah bisa dalam artian menempel SEV di paspor kita, baru kita bisa ke Malaysia. Seperti itu, Mas. Terima kasih Mas Alfa. Jadi itu ya, Mas Iswan ini tidak hadir di sini, tapi nanti bisa dibantu jawab oleh Mas Reza. Jadi prinsipnya siap-siap bisa masuk, tapi setelah Desember akhir ya, mudah-mudahan PKPP selesai, sehingga nanti punya single entry visa. Karena kalau tidak punya single entry visa, nanti tidak bisa punya multiple entry visa di sini, tidak bisa mengajukan. Disuruh kembali lagi nanti. Oke, sebentar, ini saya sebelum yang raise hand ya, saya baca dulu yang chat dulu, yang di kolom chat. Bang, ini bertanya satu lagi, kalau visa expired, saya dapat info kalau akun bank kita juga ke-lock. Oh, Mbak Salsabila ini. Apakah benar akun itu ke-lock? Nah, kalau iya, sedangkan kita ada keperluan membayar sesuatu lewat rekening Malaysia, kira-kira bagaimana? Ini mohon diklarifikasi nih, hoax atau bukan ini. Silakan. Benar Mas, benar. Jadi apa namanya? Ini untuk semua, bahwasannya ini setahu saya hanya CIMB, setahu saya. Koreksi kalau saya salah. Jadi CIMB itu memerlukan yang namanya harus ada konfirmasi seperti ini. Karena kata mereka mengkhawatirkan terjadi namanya akun bodong, dalam artian orangnya sudah tidak berada di Malaysia, tapi akunnya masih aktif dan dia menggunakan akun itu. Nah, untuk ya something untuk yang buruk lah. Itu waktu itu orang CIMB mengatakan kepada saya. Nah, jadi untuk yang ini, untuk Salsa ya, saya belum menerima informasi untuk ini. Jadi nanti saya take note terlebih dahulu. Jika saya sudah dapat informasinya akan saya kabari. Oke? Ya, itu ya Mbak Salsa. Jadi perlu waktu ini Mas Alfa untuk konfirmasi, karena mungkin juga bertanya kira-kira gimana proses verifikasinya, memastikan bahwa kita aktif di Malaysia, jika di Malaysia, atau kalau di Indonesia itu pun bukan keinginan kita kan gitu ya. Nanti saya kira ini bagus, karena banyak teman-teman ini yang punya rekening dan masih aktif sebenarnya rekeningnya, tapi posisi tidak di Malaysia. Oke, sebentar ini mohon bersabar, yang resen saya baca dulu yang chat. Apakah sudah bisa apply untuk izin travel ke Malaysia? Oh, ini saya bantu jawab kalau ini tadi sudah dijelaskan. Karena saya lihat di web IMGS terakhir update masih tanggal 7 September. Apa kita harus menunggu sampai ada update di web? Nah, ini tadi saya kira sudah dijawab Mas Baron. Sudah disampaikan tadi tanggal 10. Nah, mungkin Mas Alfa bisa menjelaskan tanggal 10 Januari itu ada 11 September itu pengumumannya di mana itu bisa diakses? Oke, jadi sebentar Mas, saya cek WA saya dulu ya, saya lupa soalnya. Oke. Jadi tanggal 11 September ya, itu oleh bentar. Oke, jadi tanggal 10 September itu Menteri Kanan Pertahanan, itu mungkin Menteri Pertahanannya Malaysia ya, kalau salah saya, itu merevisi
bahwasannya ada pelonggaran untuk mahasiswa dan untuk ekspat untuk masuk ke Malaysia tanggal 10 September. Nah, akan tetapi yang tadi saya bilang, pada kenyataannya baru diizinkan secara ofisial itu baru kemarin oleh imigrasi Malaysia. Jadi untuk saat ini ya tidak perlu menunggu, silakan apply aja ke mana namanya, ke MGS-nya. Insya Allah sudah bisa. Seperti itu. Oke, gitu ya Mas Baron. Jadi insya Allah itu beritanya valid karena sumbernya dari Menteri Kanan Pertahanan tadi dan juga dari imigrasi. Oke. Sekarang kita masuk ke yang raise hand. Ini sudah ada, saya urut dari atas saja, Mbak siapa, Audrey. Silakan Mbak Audrey. Halo, selamat malam. Ya, malam. Jadi saya mau nanya, kan setelah dari karantina, kita bakal pulang dari KLA ke UTM. Nah, itu kan lintas negeri. Jadi perjalanan lintas negeri apa sekarang dapat diperbolehkan atau ada requirements-nya? Terus apakah sampai UTM juga kita diwajibkan untuk self quarantine lagi? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus buat yang kedua, saya mau nanya, misalnya saya ambil opsi untuk biarin visa saya mati. Setelah itu saya kan tetap harus pergi ke Malaysia untuk blended learning. Apakah akan bermasalah jika saya masih karantina, sementara blended learning-nya sudah dimulai gitu, yang bagian face-to-face-nya. Itu saja. Terima kasih. Yes, sebentar saya minta konfirmasi Mbak Audrey. Maksudnya blended learning itu gimana? Jadi saya dengar kalau untuk blended learning, untuk sampai Desember, akhir Desember, itu kelasnya online, setelah itu akan dibikin offline, begitu. Oke. Ya. Baik, itu ya pertanyaan dari Mbak Audrey. Silakan Mas Alfa. Oke, untuk yang pertama, tadi pertanyaannya dari lintas negeri ya, Mbak Audrey. Jadi untuk yang pertama itu tidak ada lagi yang namanya izin untuk lintas negeri. Jadi sekarang sudah bebas, naik pesawat, naik bus itu sudah tidak perlu lagi ada perizinan. Nah, dan sudah bebas. Ketika sampai di UTM itu tidak perlu karantina lagi, langsung bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, karena ini informasi yang saya terima ini langsung dari mahasiswa kita juga ya, dia baru kembali ke Malaysia, kembali ke Malaysia kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu. Itu saya menanyakan tidak ada yang namanya karantina di UTM atau bagaimana sih, ada rintangan nggak untuk kembali ke UTM dalam artian di perjalanan? Tidak ada, karena kata beliau di Malaysia sekarang sudah new normal, hampir sudah normal kembali seperti itu. Nah, kedua tadi saya kurang pilihan option memperpanjang atau buat baru nih? Buat baru, Bang. Buat baru. Ya. Oke, jadi untuk buat baru ya sebenarnya saya lebih menyarankan jika emang blended learning, saya lebih menyarankan silakan renew saja. Karena visa Audrey matinya kapan? Saya September, Bang. Oke. Baru kemarin. Baru kemarin ya. Nah, jadi untuk teman-teman ya, kalau untuk kayak Audrey gini, saya lebih menyarankan kita yang namanya renew saja. Karena kenapa? Audrey kan visanya masih di September. Oke. Terus habis itu blended learning. Blended learning berarti apa, teman-teman? Itu Oktober sampai Desember, sampai 31 Desember, itu online. Baru start 1 Januari sampai ujian fisik itu F2F atau physically. Nah, jadi otomatis kalau misalnya 1 Januari sudah blended, dalam artian sudah perkuliahan online, karena kita sama-sama mengetahui nih, UTM itu tidak merayakan tahun baru, otomatis tanggal 1 biasanya udah mulai kuliah kan. Nah, jadi otomatis Audrey harus balik nih ke UTM 14 hari sebelum, karena ada karantina. Berarti kan awal Desember sudah harus balik. Nah, sedangkan untuk meng-apply visa bisa dari sebulan sebelumnya gitu loh. Jadi komen-komen juga. Menyarankan Saya kira Legend EVOS. Saya menyarankan ke Audrey untuk lebih baik merenew visanya saja. Jadi mungkin di bulan depan Oktober itu bisa kirim dokumen kepada temannya yang ada di Malaysia untuk renew visa. Jadi 90% nanti pas ketika di bulan November akhir Audrey sudah bisa balik. Ibaratkan
buat baru lagi 1.800 gitu loh. Karena prosesnya pun dikhawatirkan yang tadi saya bilang, SEV belum bisa ditempel gitu loh. Gitu Adri. Jadi kalau saran saya untuk Audrey lebih baik renew visa saja gitu. Gitu Mbak Audrey? Ya, oke. Terima Jelas kasih. ya? Jelas, Sama-sama. Jadi tadi sudah dijawab juga dengan jelas oleh Mbak Alfa, karena konteksnya ini Mbak Audrey ternyata blended learning, jadi ada ujian fisik ya. Nah, kalau ujian fisik memang harus ke sini. Kelas fisik Ya, itu saya kira ini produk learning itu. Gimana? Blended learning itu kelas fisik juga. Iya, artinya nanti di akhir itu kan harus ujian fisik to fisik kan? Iya, sama kelasnya pun 2F gitu. Nah, itu kan. Ya. Oke, ini ada yang bertanya. Mbak Aura, ya, halo Mbak Aura. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Aura, silahkan. Nama saya Aura, saya dari Civil Engineering. Saya mau memperjelas tadi tentang yang sebelum ketentuan masuk ke Malaysia itu harus pesan tiket pesawat 21 hari sebelumnya. Itu maksudnya apa? Saya tadi kurang jelas. Terima kasih. Oh, itu 21 hari sebelum submit IMGS, Travel Authorization. Jadi kan saya bantu jawab ya Mas Alfa ya. Karena tadi hanya mengulang saja. Jadi tadi sudah disampaikan Mas Alfa bahwa kita kan harus apply kepada IMGS selaku Travel Authorization yang memberi kita autorisasi. Jadi kita minta beberapa surat keterangan begitu dari IMGS untuk apply. Nah, ketika apply itu sudah submit flight ticket itu 21 hari berikutnya. Jadi misalnya mau berangkat Desember nih tanggal 21, berarti apply-nya tanggal 1 Desember atau tanggal akhir November itu sudah apply ke IMGS. Gitu ya Mbak Aura ya? Jadi itu apply ke IMGS bukan order tiket pesawat kan? Bukan booking tiket pesawat. Yang 21 hari sebelumnya. Booking tiket pesawatnya. Ya, kemudian itu yang saya kurang. Itu yang apply yang 21 hari sebelum itu apply ke IMGS kan, bukan booking tiket pesawat. Oke, saya baru jawab. Ya, silakan Mas Alfa ya. Jadi Maaf, gini Mbak. Ya Mbak, gini. Nah, untuk meng-apply ke MGS itu ada persyaratannya Mbak. Salah satunya itu tiket pesawat yang sudah valid, dalam artian Mbak sudah harus menunjukkan tiket pesawat Mbak yang sudah kalau saya bilang sudah dibayarkan gitu, seperti itu Mbak. Nah, makanya karena kan ada proses nih Mbak, proses MGS. Nah, jadi mereka menyarankan ketika Mbak let's say submit nih, mau nyamit submit besok, berarti Mbak disarankan untuk beli tiket penerbangannya itu 21 hari dari sekarang. Karena kenapa? Ada prosesnya ya. Jadi prosesnya itu 21 hari, walaupun memang nanti MGS proses itu bisa kurang dari 21 hari keluar approval letternya gitu Mbak. Oh ya, terima kasih. Ya, gitu ya Mbak Aura. Jadi memang harus lebih awal untuk beli tiket. Oke. Itu untuk menjaga karena proses IMGS mungkin bisa molor dan lain sebagainya, bisa mundur, tapi insya Allah 21 hari itu angka yang aman. Sebelum itu mudah-mudahan sudah keluar surat dari IMGS. Berikutnya Mas Ramadan, silakan. Halo Mas Ramadan, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Keluar suaranya Mas ya? Jelas, silakan. Jelas. Oke, jadi saya Rama dari Fakulti Chemical Engineering. Mau nanya Mas, kalau misalkan ini saya kan kebetulan paspor saya sudah habis nih masanya, paspor ya. Itu dan saya baru perpanjang nih kemarin di Indonesia, baru jadi juga hari ini tadi baru ambil. Nah, terus untuk pendaftaran yang travel authorized itu kan pasti kan disuruh masukkan nomor paspor ya. Nah, itu saya memasukkannya nomor paspor yang baru kah atau yang lama yang ada visanya itu, Mas? Kalau beli tiket pesawat kan belinya yang pakai nomor paspor baru ya pastinya ya. Nah, kalau untuk travel authorized itu memasukkannya yang mana nih, Mas? Yang ada di visa yang lama atau yang baru? Itu. Paspor yang lama itu visanya berakhir kapan ya, Mas? Itu berakhir Februari sih, Mas.
masih lama, Februari 2021. Oh, Februari tahun 2021, depan. tapi sudah memegang paspor baru nih sekarang. Iya, Oke. betul. Paspornya udah habis kemarin. Oke. Tapi visanya masih aktif. Oke. Seperti itu. Ya, jelas. Silahkan Mas Alfa. Oke, jadi Mas Rama ini sama seperti saya, Mas Saif. Saya juga sudah tukar paspor ini. Jadi paspor baru saya yang valid itu kosong, tidak ada visa apa-apa. Nah, jadi karena kita punya kasus yang sama, Mas Rama, untungnya saya bisa menjawab ini. Jadi untuk apply ke travel authorization itu akan menggunakan nomor paspor yang lama. Karena kenapa? Visa Mas itu terdaftarnya visa yang di nomor paspor yang lama. Oke? Nah, jadi nanti ketika travel authorization keluar dan Mas akan terbang, ya, itu ketika di imigrasi nanti tempelkan paspor lama dan paspor baru. Jadi nanti cap paspornya itu akan diberikan di paspor baru, seperti itu, Mas. Nah, kalau dipertanyakan nanti di pesawatnya bagaimana, ya, ini saya masih ibaratkan kurang tahu ya, tapi yang pasti kalau dari UTM Internasional sendiri mengatakan kalau di MGS-nya itu pakai nomor paspor yang lama. Tapi kalau yang di pesawatnya mungkin bisa pakai nomor paspor yang lama kali ya. Saya kurang tahu ya kalau yang di nomor pesawatnya, kalau di booking pesawatnya. Gitu, Mas. Tapi kan itu sebenarnya hanya bagian dari ini aja kan ya, dari apa namanya persyaratan kita aja untuk pesawat. Kalau kita bisa menjelaskan ke maskapai, ke imigrasi kan seharusnya mereka paham kenapa kita menggunakan nomor paspor yang lama. Seperti itu. Oke, jadi kalau lebih baiknya kalau ntar saya beli tiket pesawat nih, Mas, mendingan masukkan yang paspor baru aja apa nomornya, atau yang lama aja nggak apa-apa. Lebih baiknya ini sebenarnya masih apa ya namanya, Mas, saya pun belum bisa memastikan karena ini kan hubungannya dengan maskapai ya. Tapi kalau saya sih lebih menyarankan pakai nomor paspor yang baru sih kalau saya menyarankannya. Tapi bisa ditanyakan nanti ke MGS-nya secara langsung via email. Karena kalau dari UTM Internasional sendiri mengatakan silakan submit paspor yang lama saja. Tapi kalau untuk di penerbangannya ini yang saya masih belum bisa menjawab pertanyaannya. Seperti itu. Oke. Dan juga mau nanya nih, Mas. Kalau misalkan nih, Mas, kan saya kan rencana balik tuh akhir Oktober atau ya akhir Oktoberan. Nah, setelah masa karantina, kan saya kan ada 2 paspor itu ya, paspor baru sama paspor lama. Itu mendingan saya nunggu visa saya habis baru saya lapor kalau saya ganti paspor, atau saya langsung transfer visa, Mas, setelah karantina itu. Harus langsung transfer visa, Mas. Karena kenapa? Jadi gini, ini ada kejadian ya. Setahun yang lalu kalau nggak salah saya. Jadi ada anak Indonesia, dia perpanjang paspor di Indonesia. Ya, dia perpanjang paspor di Indonesia. Nah, lalu dia kembali ke Malaysia dengan paspor barunya. Otomatis pada saat itu belum pandemi ya. Jadi otomatis dikasih visit pas 30 hari. Nah, dia tidak melakukan transfer visa, Mas, karena dia menganggap visanya masih aktif. Nah, ternyata dia tidak memperpanjang itu 3 bulan kalau nggak salah. Jadi pas dia mau keluar, overstay 3 bulan. Dan dia harus bayar overstay-nya itu. Jadi kalau untuk Mas, kita sepertinya masih sama, Mas, peraturannya. Setelah sampai di Malaysia, langsung transfer visa di UTM Internasional. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jelas. Oke, gitu ya Mas Rama ya, jelas ya. Jadi Jelas, Mas. paspornya dibawa dua-duanya itu. Dibawa dua-duanya, kemudian yang untuk IMJS sudah pasti yang visa masih berlaku itu. Kemudian nanti begitu tiba, silahkan langsung diurus untuk transfer visa ke UTMI. Oke, teman-teman. Masih ada lagi? Oh, ini Mbak Nadira. Ini chatting ke saya. Bang, kalau saya mau balik ke Malaysia, itu artinya menunggu sampai 31 Desember atau bisa masuk sebelum itu. Nah, kemudian single entry visa itu artinya saat renewal visa kan ya. Kalau saat visa yang masih berlaku itu gimana, Kak? Nah, ini Mbak Nadira, hadir Mbak Nadira? Halo, Mbak Nadira? Ya, untuk pertanyaan pertama mungkin jelas ya, tapi yang untuk kedua itu saya perlu mengkonfirmasi itu. Maksudnya gimana? Save itu artinya saat renewal visa kan ya, nah itu agak membingungkan pertanyaannya. Boleh dikonfirmasi Mbak Nadira?
Enggak, tadi tuh sebenarnya yang save itu saya juga masih kurang jelas. Maksudnya save itu tuh artinya setiap kita masuk ke dalam Malaysia kah atau seperti apa gitu? Oke. Jadi save itu sendiri seperti apa ya? Oke. Jadi ini tadi saya bantu jawab dulu Mas, nanti Mas Alfa bisa menyempurnakan. Jadi untuk balik ke Malaysia sudah bisa mulai 11 September ini Mbak Nadira. Jadi silahkan saja. Kemudian save itu single entry untuk yang pertama kali baru datang. Jadi biasanya mahasiswa baru nih ya. Nah, jadi harus masuk ke sini bukan dengan visa turis tapi dengan visa save. Nah, save itu didapatkan di kedutaan di Malaysia yang ada di Jakarta. Nah, nanti save itu dikonversi menjadi MEV, menjadi multiple entry visa, begitu ya. Kira-kira sudah jelas atau perlu ditambah oleh Mas Alfa ini, Mbak Nadira? Mungkin bisa diperjelas lagi sedikit. Oke, silakan Mas Alfa. Jadi yang pertama untuk save ya Mbak, save itu kalau untuk renewal tidak ada, ya karena save itu kita kepanjangan itu single entry visa, sedangkan kita ini sekarang rata-rata pemegangnya itu MIF atau multi entry visa. Nah itu yang diperpanjang. Nah buat apa nih save ini sebenarnya? Save ini diperlukan ketika MEF kita sudah mati dan ketika kita sudah tidak ada MEF, dalam artian MEF kita sudah expire dan kita buat visa baru. Nah buat visa baru itu otomatis kita memerlukan yang namanya save, seperti itu Mbak Nadira. Nah jadi kalau untuk memperpanjang itu tidak memerlukan save. Itu hanya FAL namanya, Visa Approval Letter. Seperti itu, Mbak. Begitu ya, Mbak Nadira? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Berikutnya, oke teman-teman, kita masih ada waktu sekitar mungkin 10 menit itu ya, ke depan. Ada dari Mas Arif Rizky. Bang, saya ingin bertanya, apakah ketika visa saya sudah expired di awal September, apa masih bisa travel authorization dari MCS? Padahal sudah expired nih. Oke, silahkan Mas Alfa. Masih bisa Mas, ini saya scan lagi. Jadi di poin 3.0 nih saya. Ini 3.0 bagian 2. Nih, student who has student pass that expire dari 1 Februari itu masih diperbolehkan untuk return to Malaysia. Jadi otomatis secara tidak langsung mengatakan kita masih bisa apply untuk travel authorization itu walaupun visa kita sudah mati. Seperti itu Mas. Diskusi kita malam hari ini cukup banyak kasusnya, beragam ternyata, gitu ya. Masya Allah ini, saya kira Mas Alfa dan Mas Faik ini memang sudah kaya dengan pengalaman gitu ya. Jadi tadi menjelaskan semua dengan sangat jelas untuk kita. Oke, baiklah. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan memang sudah habis. Mungkin mau bertanya Mas, terakhir ya. Oh iya, silahkan Mas Alfa. Mau Untuk bertanya ke siapa ya? Ini, Mas Faik. Ya, silakan. Jadi apa namanya? Mungkin ini untuk teman-teman semua ya. Banyak yang bertanya nih Mas. Perihal KLG kan sama-sama kita mengetahui rata-rata anak 19 ini tinggal di KLG. Kenapa nih Mas Faik kita tidak mendapatkan pengurangan RM1 gitu Mas? KLG itu Mas. Banyak yang bertanya nih Mas Faik. Mungkin bisa dijelaskan Mas teman-teman. KLG. Terima kasih. Kayaknya pertanyaan itu juga cukup lumrah ya. Saya dapetin mungkin setiap bulannya pasti ada yang kayak gitu. Nggak apa-apa sih, saya boleh jawab lagi di sini. Makasih juga Mas Alfa pertanyaannya. Jadi gini, saya mau kasih tahu aja. Kalau KLG itu namanya, dia tuh college yang di luar UTM. Jadi KLG itu tidak membawahi UTM sama sekali dalam bentuk manajemen atau dalam bentuk apapun gitu. Jadi dia memang karena emang daerahnya aja dia sudah
menepati tempat, maksudnya dia ada perusahaan beli di di kos itu, kemudian mereka renovasi jadi college swasta. Nah, walaupun tepatnya di UTM kan itu strategis ya buat mahasiswa internasional. Nah, jadi mungkin itu jadi jadi KLG-nya punya gitu. Tapi itu bukan di bawah UTM sama sekali gitu. Tapi kemarin kita pernah sempat juga dari UTM juga membantu mahasiswa kemarin di waktu itu PKP ya, kita juga bantu kasih makan juga yang kemarin dari Kementerian dari Malaysia juga. Nah, tetapi perlu garis bawahi ya, jadi tidak ada college yang berhubungan dengan KLG. Jadi kalau KLG manajemennya dengan KLG gitu, karena dia di luar dari manajemen UTM secara utuh. Terima kasih. Oke, makasih ya Mas Faik ya atas jawabannya. Saya kembalikan ke Mas Saif. Ya, terima kasih Mas Alfa. Mas Faik nggak gantian tanya nih sama Mas Alfa nih. Aduh, saya nggak tahu mau nanya apa. Nggak tahu ya. Sudah jelas banget soalnya kan, Mas. Oh, karena sudah jelas ya. Saya sudah dapat pencerahan gitu. Saya tadi mau nanya tapi kayak udah terjawab. Jadi ya, alhamdulillah saya sudah tahu jawabannya gitu. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Jadi KLG tadi sudah disampaikan berdiri sendiri ya, independen itu bukan milik UTM meskipun posisinya di dalam UTM. Itu pun saya juga baru tahu ya. Jadi ini informasi yang baru bagi saya juga. Baik teman-teman, saya kira itu untuk malam hari ini sudah cukup jelas ya, teman-teman semua bisa mengambil banyak hal tadi yang disampaikan, mulai dari visa yang mati bagaimana ya, kemudian berkait dengan college, dan yang terakhir adalah bagaimana kedatangan kita ke Malaysia. Intinya teman-teman sudah Malaysia sudah welcome lah untuk teman-teman per 11 September untuk bisa kembali ke Malaysia, dan ya tentunya dengan tetap mengikuti protokol COVID yang sudah diselenggarakan oleh Malaysia, yang sudah diatur ya. Untuk itu saya cukupkan selaku moderator. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ya mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber, Mas Alfa, Mas Faik. Terima kasih sekali. Ya, saya kembalikan ke Mas Reza. Ya, makasih Mas Saif dan pembicara kita, Mas Alfa Zufar dan Mas Faik. Sebelum ditutup, boleh kita sesi foto dulu ya teman-teman? Ya, sebagai kita ini. Ya, mohon izin. Host UTM Zidan minta tolong. Oh ya, siap. Ready. Siap. Saya ini foto dulu ya. Mohon dihidupkan semua kameranya ya. Kalau yang Bapak, Ibu. berkenan boleh dihidupkan kameranya. Kita foto bareng-bareng dulu. Mohon diberi aba-aba Dek Zidan. Siap, Bang. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yang sebelah sananya lagi. Bentar. Oke. 1. Bentar. Ini saya save dulu deh. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, udah semuanya. Ya, Mas Alfa, Mas Saif, Mas Faik, dan teman-teman yang hadir di sini, ya terima kasih banyak telah, terutama ya Mas Saif, Mas Alfa, dan Mas Saif mau menyempatkan waktu di kegiatan ini. Memang ini isunya betul-betul lagi hangat, ya, dan ya diskusi anak bangsa inilah mungkin suatu wadah untuk teman-teman yang masih kebingungan yang soal pemasukan pelajar atau visa, ya bisa disampaikan melalui diskusi anak bangsa ini. Mungkin bagi teman-teman yang tidak bisa menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan ini bisa dilihat di YouTube PPI Channel. Baik, ya Mas Saif, terima kasih betul nih atas kesempatan hadir. Memang ini sangat, ya begini isunya betul-betul hangat sekali. Begitu juga Mas Alfa dan Mas Faik, terima kasih atas menyempatkan diri untuk kegiatan diskusi anak bangsa ini. Semoga teman-teman kita yang hadir di sini paham dan mau beradaptasi terhadap peraturan dari negara Malaysia ini. Dan ya teman-teman semua, ya kita berdoa
semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat berhenti dan semuanya kembali kepada seperti awal. Ya. Oke, dari acara dari bidang 6 soal diskusian abang saya ini kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Reza Maha dari bidang 6 dan teman-teman bidang 6 PPI UTM mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah bisa. Terima kasih semuanya sudah hadir. Ya, terima kasih.